Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nanda Prananda dari kelas 11 IPS 6. Saya akan mempresentasikan kekuasaan VOC dan penjajahan pemerintahan Belanda. Kekuasaan VOC di Indonesia memang merupakan kekuasaan terkejam sebelumnya kekuasaan Spanyol di Indonesia atas praksa pembesar Belanda yang bernama Oldenbarneveldt. Semua persekutuan dagang Belanda yang ada di Hindia atau yang di Indonesia disatukan menjadi sebuah persekutuan besar. Persekutuan dagang besar di Hindia tersebut disebut dengan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. VOC berdiri secara resmi pada tahun 1602 dan membuka kantor pertamanya di Banten pada tahun 1602 yang dikepalai oleh Francois Wittersbach. Masa pemerintahan kerajaan Belanda saat dikuasai Prancis pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terbangun oleh semboyan revolusi Prancis, yaitu Liberté, kemerdekaan, Égalité, persamaan, dan Fraternité, persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis itu, maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav, yaitu pada tahun 1795 sampai 1811. Sebagai pemimpin Republik Batav adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan Raja William V oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota-kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan pemerintah yang terkenal dengan surat-surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew itu, pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris, yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya, pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang, yaitu Vloot, Boykes, dan Van der Capellen. Mereka berpangkat komisaris jenderal. Masa peralihan ini hanya berlangsung dari tahun 1816 sampai tahun 1819. Pada tahun 1819, kepala pemerintahan mulai dipegang oleh seorang gubernur jenderal Van der Capellen, yaitu pada tahun 1816 sampai tahun 1824. Pada kurun waktu 1816 sampai 1820, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Sementara itu, kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Oleh karena itulah, usulan Van der Bosch untuk melakukan kultur stelsel, yaitu tanam paksa, diterima dengan baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar bagi negeri Indo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.